Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Mulida Ramadhani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melaksanakan penilaian harian sejarah Indonesia dengan materi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Revolusi hijau. Revolusi hijau itu adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanaman dari cara tradisional menjadi cara modern sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua itu disponsori oleh Rockefeller Foundation. Norman Borlaug, ahli agronomi Amerika yang menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Berkat penemuannya ini, Norman Borlaug dihadiahi Nobel Perdamaian yang dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Nah, di Indonesia ini gerakan Revolusi Hijau itu dimulai sejak pemerintah Orde Lama. Nah, melalui program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1956. Setelah itu program Dimas kemudian itu berganti menjadi Inmas atau intensifikasi massal dan intensifikasi khusus. Nah, produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan Revolusi Hijau itu digiatkan kembali dengan program Pancausaha Tani. Selain itu, program Pancausaha Tani itu pemerintah Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak tahun 1974 hingga 1998 dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Pada tahun 1988, Organisasi Pangan Dunia atau FAO memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Pada masa reformasi dilakukan beberapa upaya revolusi hijau itu antara lain yang pertama itu dibentuknya Gerakan Mandiri atau GEMA, termasuk Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina menuju ketahanan hortikultura. Yang kedua ada peningkatan produk pertanian padi dengan menggunakan sistem of rice intensification atau SRI. Dampak positifnya ada beberapa. Yang pertama adalah mendorong lahirnya varietas unggul di bidang pertanian. Yang kedua mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, misalnya sistem irigasi. Yang ketiga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Yang keempat menciptakan kestabilan ekonomi terutama di sektor pertanian. Nah, dampak negatifnya itu adalah yang pertama petanian belum siap dengan kemajuan teknologi, akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Yang kedua, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. Sistem transportasi darat. Pada tanggal 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1953 terjadi deselesasi pengkereta-apian di Indonesia. Pada tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia itu dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun 1973, PNKA itu berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Nah, pada tahun 1991, PJK itu berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perumka itu kemudian berubah lagi menjadi PT atau Persero Kereta Api Indonesia. Pada 31 Juli 1995, pemerintahan meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya ke Jakarta yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta-Bandung dengan lama perjalanannya hanya 2,5 jam. Pada awalnya dimonopoli oleh KPM Koninklijke Pakkenvaart Maatschappij, maskapai pelayaran Belanda. Untuk menyaingi KPM ini, pada tanggal 5 September 1950 didirikan pengusahaan pusat kapal-kapal Perpuska. Namun, karena tidak mampu bersaing dengan KPM ini, Perpuska pun bubar. Pada tanggal 28 April 1952 ini, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Pada masa Orde Baru, selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut, sistem transportasi darat. Pada masa Hindia Belanda, dipegang oleh perusahaan Belanda KNILM. Nah, pada tahun 1949 menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia itu mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesia Airways pada tanggal 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Selawah RI-001. Pesawat ini dibeli dari alhasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada 1970-an. Selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Pada tahun 1990-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100 DC, DC-10 dan MD-11, serta Airbus mulai beroperasi. Selanjutnya yang C ada teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada tanggal 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat, Hughes atau HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel atau sekarang yang bernama Telkom berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada tahun 1976. Laksana Muda Anurmeta Turnatio Prigondi Suryo, tokoh perintis penerbangan Indonesia. Selanjutnya, tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Prigondi Suryo. Pada tahun 1947 bernama Wiko Supono. Nurtanio ini membuat pesawat layang atau glider Zoglik NWG Nurtanio Wiko Glider. Pada saat Ahanasution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, didirikan Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan AURI. Depot itu lalu berubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah kematian Nurtanio pada tahun 1966, LAPIP berganti nama jadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Nah, pada tanggal 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan dengan B.J. Habibie sebagai Direktur Utama. Nah, pada tanggal 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN itu berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Nah, IPTN itu kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2000. Logo 8. Pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika ini merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA, afiliasi AURI dan ITB pada tanggal 22 September 1962. Nah, pada tanggal 27 November 1963, berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 236 tentang Formasi Pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Ada logo Boku Surtanal. Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Pada 2 September 1965, badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional Kosurtanal dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional Desurtanal. Pada tanggal 17 Oktober 1969, pemerintah kemudian membentuk organisasi Boku Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Selanjutnya yang dia ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, telegraf pun mulai digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor pada tahun 1855.
Nah, sementara itu teknologi komunikasi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu pada tahun 1882. Nah, pada Juli 1999 di Jakarta ada surat kabar mingguan atau Bumiputra yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salim. Nah, Medan Prijaji di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Radio pertama yang ada di Indonesia adalah Bataviase Radio Vrije atau BRV pada tanggal 16 Juli 1925. Nah, pada masa pendudukan Jepang membentuk badan pengawas siaran radio yang dikenal dengan nama Hoso Kanri Kyoko. Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentang berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoko. Nah, selama Agustus tahun 1945 ini, Angkasawan Indonesia, sebutan untuk penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Pejuang radio Jusuf Ronodipuro tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui radio milik Jepang. Nah, pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan ERI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. Nah, TVRI ini menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Nah, yang E itu ada teknologi, arsitektur, dan konstruksi. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, teknologi arsitektur Indonesia berkembang pesat dengan munculnya bangunan-bangunan bercorak kontemporer. Nah, peran tokoh-tokoh Indonesia dalam menentukan rancang bangun arsitektur di Indonesia semakin terlihat. Di antaranya Presiden Soekarno, Fredrik Silaban Sujudi, Han Awal, Sudiatomo, dan Cokro Raka Sukowati. Presiden Soekarno ini menyumbangkan ide-ide arsitekturnya dalam bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Planetarium, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah. Fredrik Silaban dikenal dengan perancang bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah Masjid Istiqlal. Arsitektur Sujudi dan Han Awal adalah perancang gedung MPR atau DPR yang dulu dikenal sebagai Gedung Konevo. Teknologi arsitektur semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi baru dalam membangun konstruksi tata kota oleh Sudiatomo dan Cokro Raka Sukowati. Nah, Sudiatomo berhasil menemukan teknologi konstruksi cakar ayam. Nah, Cokro Raka Sukowati berhasil menemukan landasan putar bebas hambatan atau LPBH 80 atau yang lebih dikenal dengan istilah teknologi Sosrobahu.